Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi supply chain dengan tema supply chain driver and metric pada bagian inventory. Peran inventory dalam supply chain. Inventory ada di dalam supply chain manajemen karena ketidakcocokan antara supply dan demand. Ketidakcocokan ini disengaja oleh beberapa perusahaan, seperti contoh di sebuah pabrik baja, di mana ini sangat ekonomis untuk diproduksi dalam jumlah yang besar, lalu disimpan untuk penjualan di masa yang akan datang. Ketidakcocokan ini juga disengaja oleh retail atau store, di mana inventory diadakan untuk mengantisipasi permintaan di masa yang akan datang. Selain itu, retail atau store mengadakan inventory untuk persiapan ketika terjadi lonjakan penjualan selama musim liburan. Jadi, dalam hal ini, inventory diadakan untuk menurunkan biaya atau meningkatkan level pada ketersediaan produk. Inventory mempengaruhi aset yang dimiliki, biaya pengeluaran, responsif yang disediakan dalam supply chain. Level tertinggi pada inventory juga memfasilitasi penurunan dalam biaya produksi dan transportasi. Karena peningkatan skala ekonomi di dalam dua fungsi, pilihan ini dapat meningkatkan inventory holding cost. Level terendah pada inventory dapat memperbaiki perubahan persediaan, tetapi mungkin bisa menyebabkan kehilangan sales jika customer tidak mendapatkan produk yang siap mereka beli kapan saja. Secara umum, manajemen harus menurunkan inventory dengan cara tidak meningkatkan biaya atau menurunkan responsif. Inventory impact of material flow time. Inventory juga memiliki dampak yang signifikan pada aliran waktu material di dalam supply chain. Material flow time adalah waktu yang telah dilalui antara titik di mana material dimasukkan ke dalam supply chain ke titik di mana produk itu ada. For a supply chain, throughput is the rate at which sales occur. Jika inventory adalah I, flow time adalah T, dan demand adalah D, maka I sama dengan D dikali T. Contoh kasus. Jika gudang Amazon menyimpan 100.000 unit dalam persediaannya dan menjual 1.000 unit setiap hari, maka unit rata-rata akan dihabiskan 100.000 dibagi 1.000 sama dengan 100 hari dalam persediaan. Jika Amazon mampu mengurangi aliran hingga 50 hari sambil menahan hasil yang konsisten, itu akan kurangi persediaannya menjadi 50.000 unit. Perhatikan bahwa dalam hubungan ini, persediaan dan hasil harus dimiliki unit yang konsisten. Bagian-bagian keputusan pada inventory. Cycle inventory. Siklus inventory adalah jumlah rata-rata persediaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan antara penerimaan pengiriman dari pemasok. Ukuran pada siklus inventory adalah hasil dari produksi, transportasi, dan pembelian pada material dalam jumlah besar. Safety inventory. Persediaan aman adalah inventory yang dimiliki dalam kasus permintaan yang melebihi dari ekspektasi. Hal ini ada untuk melawan ketidakpastian. Seasonal inventory. Persediaan musiman adalah persediaan yang dibuat untuk melawan variasi dalam permintaan di tiap musim agar dapat diprediksi. Level of product availability. Tingkat ketersediaan produk adalah fraksi pada permintaan yang dapat dilayani tepat waktu dari produk yang dimiliki di dalam persediaan. High level pada ketersediaan produk menyediakan tingkat responsif yang tinggi juga, tapi meningkatkan biaya karena banyaknya persediaan yang dimiliki, tetapi ini jarang digunakan. Yang kedua, low level pada ketersediaan produk. Biaya penanganan inventory yang sangat rendah, tetapi memungkinkan beberapa customer tidak dapat dilayani tepat waktu. Inventory related metrics. Inventory terkait keputusannya mempengaruhi cost of goods sold. Siklus situasi aset yang dimiliki oleh supply chain, tingkat responsif pada customer. Seorang manajer harus melacak metrik terkait inventory berikut yang mempengaruhi kinerja supply chain. Situasi cycle time adalah level tertinggi yang mencakup persediaan, hutang dagang, dan piutang. Average inventory mengukur jumlah rata-rata pada perlakuan inventory.
Average harus diukur dalam satuan unit, demand Ferrari, nilai finansial. Inventory terms, mengukur jumlah pada perubahan waktu inventory dalam setahun. Ini adalah rasio pada rata-rata inventory untuk salah satu pada COGS atau sales. Product with more than a specified number of days of inventory, mengidentifikasi produk-produk yang dimiliki perusahaan dengan persediaan tingkat tinggi. Average replenishment batch size, mengukur jumlah rata-rata dalam tiap pemenuhan order. Ukuran batch harus diukur oleh stok tipe unit dalam unit atau permintaan per hari. Average safety inventory, mengukur jumlah rata-rata pada persediaan yang ada di tangan ketika pemenuhan order. Ukuran batch harus diukur oleh stok tipe unit dalam unit atau permintaan per hari. Seasonal inventory, mengukur jumlah di mana arus masuk produk melebihi penjualannya. Gross dan safety inventory. Fill rate, mengukur praktik pesanan atau permintaan yang terpenuhi tepat waktu dari inventory. Tingkat pengisian harus dirata-ratakan bukan dari waktu ke waktu tetapi lebih dari jumlah unit permintaan yang diinginkan. Fraction of time out of stock, mengukur fraksi waktu ketika stok unit tertentu tidak memiliki persediaan. Fraksi ini dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan yang hilang selama kehabisan stok. Obsolete inventory, mengukur fraksi yang lebih lama dari tanggal keusangan yang telah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih.